Kadang sebagai perempuan, kita terlalu sibuk merawat orang lain, sampai lupa merawat diri sendiri. Tapi hari ini kita akan mendengar kisah luar biasa dari seorang dokter yang telah mengabdikan diri selama hampir 2 dekade di dunia pelayanan kesehatan, khususnya di Kabupaten Kolaka. Karir beliau dimulai pada tahun 2006 sebagai dokter PTT di Rumah Sakit Aneka Tambang Pomala, kemudian berlanjut bertugas untuk Kementerian Kesehatan di Puskesmas Toari hingga tahun 2010. Setelah itu, beliau melanjutkan pengabdiannya di Puskesmas Pomala hingga tahun 2015. Saat ini, beliau melayani di Rumah Sakit Umum Daerah Benyamin Gulu Kolaka sejak 2020 dan sekaligus menjadi dosen pendidik klinis di jejaring Fakultas Kedokteran Universitas Halo Oleo Kendari sejak 2021. Beliau adalah sosok dokter yang tidak hanya mengabdi di lini pelayanan, tetapi juga turut membina generasi tenaga kesehatan berikutnya. Seorang dokter spesialis kulit, seorang dosen, seorang abdi negara, dan juga seorang ibu. Seorang perempuan hebat yang berhasil menurunkan berat badan sebanyak 25 kg dalam waktu 1,5 tahun, luar biasa. Bagaimana beliau melakukannya? Apa sih yang berubah dalam hidupnya? Yuk kita dengarkan ceritanya bersama Dr. Hilda Brigita, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, yang mana beliau adalah istri dari General Manager Unit Bisnis Pertambangan Emas, Bapak Nilus Rahmat. Terima kasih loh Ibu sudah hadir hari ini di tengah kesibukan Ibu yang super banyak sebagai dosen, sebagai dokter, sebagai PNS juga ya Ibu. Betul ya, luar sekali. biasa. Terima kasih sekali ya Ibu. Dengan senang hati Bu Ayu, senang sekali bisa berada di sini. Saya juga senang bisa mewawancarai dokter hebat yang jauh-jauh datang dari Kolaka ya Bu ya. Benar-benar jauh. Betul, jauh, benar-benar jauh ya. Ya, Ibu, kita sepertinya sudah cukup mengenal Ibu ya sebagai pendamping Pak Nilus di Antam selama hampir 25 tahun ya Bu ya. Kalau pernikahan sekitar 16 tahun, tapi okay. untuk Pak Nilus sendiri sudah bekerja di Antam sejak tahun 2002. Oh, jadi sebelum menikah sudah sudah lama dulu. menjadi pegawai ya. Oke. Nah, kita tuh ingin mengenal sosok Ibu secara pribadi dengan lebih personal ya Bu ya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, profesi Ibu tuh sebagai dokter spesialis. Boleh sharing sedikit nggak Bu? Kenapa dulu tuh tertarik untuk memilih profesi sebagai dokter? Kan dokter itu belajarnya lama, susah. Ya, begitu spesialis aja lama sekali Bu. Ya saya juga nggak tahu ya sebenarnya, tapi intinya semua dimulai waktu masa kecil ya. Dulu zaman saya kecil ya, adalah berarti kurang lebih 40 tahun yang lalu ya. Rata-rata cita-cita anak kecil kan gitu dokter, ya Bu Ayu ya. Mau jadi apa nak? Iya, ya itulah ya. Kebetulan karena saya ini sering dibisikin mungkin ya sama orang tua. Harus jadi dokter ya. Iya, mau jadi dokter. Jadi kalau ditanya mau jadi apa? Jadi dokter. Jadi kalau ikut karnaval biasanya pakai seragam dokter gitu ya. Nah, jadi untuk kayak sugesti dan benar-benar ya betul-betul. Jadi sebenarnya sugesti itu juga membuat saya jadi semangat Bu Ayu gitu. Nah, untuk selanjutnya kenapa akhirnya saya memilih spesialisasi di bidang kulit kelamin dan estetika itu sepertinya adalah takdir Bu Ayu. Oh, takdir. Mungkin punya cita-cita gini, kayaknya kulit kurang oke, gimana kalau gede nanti harus jadi dokter spesialis enggak kulit, gitu Bu Ayu. Jadi sebenarnya saya tuh pengennya malah jadi dokter spesialis objin. Oh, iya. mau bagian buka-bukaan ya Bu ya. Iya, kayaknya tuh keren ya bagi saya ya waktu itu. Tarifnya juga keren Bu. Tetapi ternyata ya itu takdir ya, berkata lainnya setelah menikah punya anak kok kayaknya tidak cocok lagi kalau saya memilih untuk mengambil objin. Dan kebetulan juga yang namanya takdir ya, rumah sakit itu tempat saya bekerja yang akan merekomendasikan saya itu membutuhkan dokter kulit. Jadi akhirnya saya mengambil bagian itu begitu. Oh, jadi dari setelah dokter umum spesialisnya itu justru karena itu. Karena ada kebutuhan di rumah sakit tersebut. Iya. Jadi pada saat itu kalau kebutuhannya dokter yang lain, mungkin dokter yang lain ya Bu. Betul. Spesialisnya ya. Dan juga satu lagi kebetulannya umur saya waktu itu sudah tidak banyak pilihan ya. Waktu saya sekolah umur 36 tahun ya. Sudah tidak banyak pilihan Bu Ayu. Yang ada cuma yang sesuai cuma itu saja. Untung masih bagus Bu. Coba kalau masih ada spesialis apa gitu kan susah sekali. Jadi Bapak ngambil spesialisnya itu by request ya Bu ya. Iya, betul sekali. Oke. Kita lanjut lagi Bu untuk Ibu tuh banyak banget ya kegiatannya ya, seperti saya sebutkan tadi di atas. Ya sama lah Bu Ayu juga sibuk. Kalau saya sibuknya tidur, drakor, dracin ya Bu ya. Jadi kayaknya kurang bonafit untuk dimintakan sharingnya. Nah Ibu tuh
bagaimana mengatur waktu Bu dengan banyaknya kegiatan Ibu sehari-hari sebagai dokter, dosen, PNS, istri, ibu ya. Itu gimana tuh Bu? Ya memang tantangan ya Bu Ayu ya. Tapi saya rasa semua bisa lah. Yang penting sih manajemen waktu. Iya, manajemen waktu, dan yang paling penting memang kita harus atur schedule-nya itu nggak dadakan hari itu juga. Gitu. Sehari sebelumnya, kadang-kadang sebelum tidur saya sudah memikirkan, oh besok gini, lanjut ini ya udah gitu. Dan saya berusaha menjalankan sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan begitu. Jadi mungkin misalnya Senin sampai Jumat Ibu sibuk kerja, terus Sabtu Minggu saya nggak mau diganggu, mau quality time sama keluarga. Kebetulan saya sampai Sabtu Bu Ayu. Oh ya ampun, lebih panjang lagi. Senin sampai Sabtu ya kan, saya aja Senin sampai Jumat aja sudah, aduh kok anak sekolah nggak bisa Senin sampai Kamis gitu kan. Jadi Senin sampai Sabtu, baru hari Minggu itu quality time. Ya betul, itu saya betul-betul mengaturnya untuk mempersiapkan diri saya gitu. Apa yang tujuan saya minggu depan itu apa, jadi saya siapkan di hari Minggu itu, biasanya begitu. Itu quality time juga mempersiapkan untuk mengapain hari Senin. Oh Ibu luar biasa sekali ya Bu. Kalau saya tuh begitu minggu malam ini, aduh besok sekolah lagi ya. Bayu kan saya tinggal di Kolaka, Bu Ayu. Jadi ada banyak hiburan ya Bu. Jadi maksud saya setiap waktu tuh quality time lah, karena kita bareng-bareng terus gitu. Ketemunya dia lagi gitu kan ya Bu ya. Nah, sekarang Bu, kita ini temanya adalah healthy life, happy life, ya kan? Kenapa narasumber kita adalah Ibu Hilda? Karena ada perubahan besar yang terjadi di diri Ibu Hilda mengenai, mohon maaf ya Bu ya, berat badan ya kan. Kita nih perempuan-perempuan tuh pasti senang sama topik kayak begini ya, topik-topik tentang diet, menurunkan berat badan, kecantikan, ya kan, fashion. Nah, salah satunya adalah topik yang memang susah dilakukan, tapi kalau udah berhasil dilakukan tuh hasilnya luar biasa. Ya, kita akan mengulik perjalanan Ibu Hilda untuk bisa mencapai sampai di titik ini, menurunkan berat badan 25 kg dalam waktu 1,5 tahun, yang mana itu tidak mudah ya Bu ya. Nah, saya tuh penasaran Bu, kenapa Ibu akhirnya memutuskan untuk diet atau mengubah gaya hidup Ibu? Ada kejadian khusus nggak Bu? Misalnya, aduh saya udah gampang sakit, atau permintaan dari MCU ternyata harus diturunkan kolesterolnya, gula darahnya gitu. Apa Bu kira-kira alasannya? Request suami, bercanda. Benar juga, benar. Request suami, sayang kamu sudah terlalu ini, aku sudah susah memeluk kamu. Kalau itu sering, aduh gimana nih, berat badannya sudah begini ya, maksudnya gitu. Inilah, tapi kadang-kadang itu tidak terlalu ini ya, gong ya buat saya. Tapi suatu hari di 1,5 tahun yang lalu itu saya tiba ya, saya kan jarang nimbangnya, takut shock kan ya. Takut bilang jangan rame-rame gitu ya. Akhirnya saya menimbang Bu Ayu, dan betul-betul saya terkaget-kaget. 90 kilo, rekor sedikit saya. Lagi Bu, 100 hampir ranking 1 dapat 100. Iya Bu Ayu gitu. Jadi bener-bener kaget dah. Itu betul-betul waktu itu adalah suatu momentum buat saya. Betul-betul yang membuat saya, wah, saya sudah harus berubah nih. Nggak bisa begini terus. Di samping memang akhirnya saya ingat ke belakang, oh iya memang saya sudah banyak keluhan ya, gampang capek, capek, terus mager gitu ya, mulai berasa semua tuh sendi-sendi yang ada di bawah tuh udah kerasa semua, boy kok berderit-derit gitu ya semua. Kalau turun tangga tuh udah nyit gitu. Iya, apalagi kita aktivitas itu kan lumayan banyak ya, berasa sekali. Jadi susah, berat, dan segalanya tuh menyiksa Bu Ayu. Jadi benar-benar saya mau berubah. Satu keinginan perempuan untuk diet itu atau untuk menurunkan berat badan itu, selain pengen mau merubah gaya hidup supaya lebih sehat, salah satu faktornya, kalau saya juga salah satu yang berhasil diet ya. Ya luar biasa. Salah satunya itu alasan saya Bu, ketika saya mau memilih baju, saya pikir saya L cukup lah, ternyata begitu, kok ternyata XL gitu. Itu makanya titik balik saya ingin memulai diet pada saat itu. Nah, Ibu mengalami seperti itu nggak Bu? Pastinya Bu Ayu. Jadi saya sering bertanya-tanya, ini saya yang nggak benar atau ini bajunya? Ternyata pertanyaan saya itu simple jawabannya, saya yang nggak benar. Atau ketika ingin menjahit kebaya, sok pede 2 meter cukup, ternyata tidak cukup gitu ya Bu ya. Ternyata tuh hal-hal kayak gitu jadi motivasi awal Ibu
juga ya untuk memulai kurang sih sebenarnya saya kalau soal itu ya, karena Lebih benar-benar ke mengenai sehat. ketidaksehatan saya yang saya rasakan itu motivasi utama. Ya wajar Iya. ya, karena kan seorang dokter masa nggak berpikir untuk sehat Iya, ya Bu ya. betul sekali. Jadi motivasinya mungkin lebih ke ini saya nih dokter loh, terus kok banyak saya memberikan nggak- penyuluhan, memberikan harusnya penyuluhan, terus tapi saya sendiri tidak bergaya hidup sehat gitu ya Bu saya ya. sendiri tidak mencerminkan hal Iya, itu. jadi Itu kayak yang juga ini nggak mencontohkan ya, nih, kontradiktif Iya, sekali ya, betul, betul. Bu, betul. Nah ini saya tuh pengen melihat kegiatan kegiatan Ibu sebagai dosen dan dokter. Boleh tolong di slide foto-fotonya? Nah, biar percaya ya, pemirsa percaya bahwa benar-benar dokter, bukan dokter ala-ala ya kan. Nah ini nih kegiatannya. Ini bukan lagi rapat umum pemegang saham ya Bu ya. Ini bersama itu dokter-dokter. Yang ini adalah dokter-dokter muda, iya. Koas Jadi lagi, koas koas gitu ya, betul. Salah satu rumah sakit jejaring tempat mereka kami didik itu adalah di rumah sakit saya di RSUD Benyamin Guluh Kolaka di sini. Jadi ini Ibu di foto ini berprofesi sebagai dosennya ya? Ya, Berarti sebagai dosen pendidik klinis. klinis, Ya, dosen oke. pendidik klinis. Oh Ya. ini pun sebagai dosennya, bukan dalam kondisi memeriksa pasien ya? Boleh ada foto lagi yang dia lagi njus-njus, suntik-suntik? Oh ya, karena estetika ya, lagi begini-begini ya Bu ya? Ya, ini di klinik saya di Kolaka. Oh oke. Iya, ya ini sangat sangat membuat saya semangat ya, karena tiap hari betul-betul banyak orang, banyak masalah, banyak tantangan, banyak Terutama sharing, terutama semua wajah. mengenai penyakit, wajah, kecantikan, semuanya luar biasa. Jadi saya termotivasi tiap hari. Ibu Hilda ini membuka klinik ya Bu, yang sampai sekarang Ya, masih ya, klinik masih, ke ya. spesialis kecantikan, kulit dan kelamin. Kulit kelamin dan estetik, Oke. semuanya dilayani di klinik Tapi saya. kebanyakan pasiennya itu datang dengan keluhan kulit, akan biasa dokter kecantikan yang kulit, atau justru malah kelamin yang bermasalah nih? Semua, jadi masalah penyakit kulit, Oke. penyakit kelamin, dan juga masalah estetika tuh semua. Ada semua, sangat Jadi berimbang. Saya mau promosikan lagi bahwa kita punya dokter spesialis kulit. Jadi kalau mau skincare nanya-nanya gimana ini kerutan, mau botox masuk nggak Bu? Masuk. Oh, masuk. Boleh menghubungi dokter Hilda. Dengan senang ya. hati. Ada special rate untuk pegawai dan istri pegawai ya kan? Siap, Ya, Bu Ayu. kalau saya gratis kayaknya. Datang ke seperti Kolaka itu. aja Oke, ya. Itu dia. Ada Tapi biaya tidak ditanggung ya. Nah, itu dia. Tidak didiskon biaya transportasinya ya Bu ya. Oke, baik Bu. Sekarang kita mau berbicara lagi motivasi Ibu untuk melakukan perubahan itu kan tadi sudah ya, bahwa Ibu tuh ingin bergaya hidup sehat. Nah, pernah nggak sih Bu pada saat diet itu, apalagi ini dalam kurun waktu 1,5 tahun, pernah jenuh, males, atau aduh aku bosan, aku craving nih pengen makan ini? Kan biar gimana juga diet itu akan mengatur pola makan ya kan. Betul. Asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita, apa yang kita makan itu akan diatur. Nah Ibu tuh pernah ada titik nggak di mana aduh bosen nih, aduh capek, udahlah cukup aja menurut saya sampai segini aja kilonya gitu? Kalau bagi saya sebenarnya awal-awal itu ya memang susah ya untuk betul-betul menjalankan rencana kita. Komitmennya itu ya. Iya, Bu? susah memang. Tetapi kembali lagi, saya apa sih tujuan saya? Oke. Ya apa sih yang ingin saya capai? Dan memang kalau kita mencari motivasi-motivasi yang kayak pengen kelihatan cantik nih pas misalnya Natalan, pas misalnya Idul Fitri, menurut saya itu terlalu waktunya pendek sekali ya. Dan kita harus cari betul-betul apa sih yang jangka panjang. Dan memang motivasi yang seperti itu agak susah ya. Tapi satu pegangan saya Bu Ayu, disiplin. Oh iya, disiplin benar. itu paling penting. Jadi kenapa akhirnya saya betul-betul mengetahui kunci keberhasilan itu adalah disiplin. Jadi dulu tuh Bapak Pak Nilus tuh suami saya, waktu saya masih brot-brotnya ya istilahnya. Montok-montoknya, kita nggak boleh gemuk ya, nanti body shaming. Montok-montoknya, unyu-unyunya ya gitu ya Bu ya. Istilahnya ada dari ini influencer yang saya suka itu istilahnya brot gitu ya. Nah, waktu itu Pak Nil tuh sering menceritakan ke saya tentang sosok CR7 Ronaldo ya. Okay. Jadi Bapak itu sangat terinspirasi melihat video-video Ronaldo ya, bagaimana dia memberikan sharing ya tentang bagaimana sih susahnya menjadi Ronaldo itu ya. Nggak ada tuh orang yang mau nge-gym tiap hari. Nggak ada tuh orang. Dia pun seorang Ronaldo pun nge-gym itu sebenarnya dia bukan sesuatu yang dia sukai, tetapi karena dia punya satu target dan dia punya disiplin yang kuat, itu bisa dijadikan pegangan tuh buat dia kan. Dia selalu kasih tahu ke saya soal Ronaldo, bang, bagaimana perjuangannya sampai dia bisa bertahan di usia sekarang tuh masih kepake terus gitu kan. Sebagai karena secara physically juga dia lebih sehat ya, walaupun mungkin secara umur akan ada yang lebih muda, tapi fisiknya Ronaldo boleh ditandingkan dengan yang masih muda gitu. Karena itu saya akhirnya
penasaran kan, apa sih yang diomongin sama Panilus nih? Saya cuma tahu Cari- Ronaldo tuh ganteng aja, tapi saya Iya, nggak iya, tahu iya. perjalanannya. Akhirnya saya tahu, jadi Ronaldo sering bilang motivasi itu datang dan pergi memang, tapi Iya. satu yang harus kita pegang itu memang disiplin. Hanya itu kunci Iya, keberhasilan. tapi memang itu. kita kalau nggak punya disiplin sama diri kita sendiri itu menjadi on off ya Bu ya. Betul. Penyakitnya diet itu ya, selama saya belajar juga, memang kadang-kadang kita udah ngerasa sampai di titik ini, terus tiba-tiba santai-santai terus naik lagi. Nah, itu biasanya naik turun. Ibu tuh ada fase naik turun atau memang malah grafiknya tuh turun terus? Jadi pernah ada, mungkin sesaat ya naik, tapi setelah itu ya udah kembali aja, Oh, cus gitu. gitu, langsung Nah, kembali Ibu aja. ini udah sampai di berat ideal yang Ibu inginkan nggak Belum, saat tentu ini? saja. Oh, masih ingin berkurang ya Bu ya? Iya. Ibu jangan terlalu kurus Bu, nanti saya malah jadi terdekat Ibu gini, kok saya kayak lebih tua dari Ibu. Kan target kita kan sebenarnya fat loss ya, Bu Fat Ayu loss, ya. iya. Iya, jadi bukan cuma weight loss, tapi adalah nomor satu adalah fat loss. Karena Ya, memang jadi masa ototnya dinaikkan, jadi memang fatnya dikecilkan. yang bermasalah itu pada orang-orang yang obesitas itu sebenarnya bukan lemak yang di bawah kulit ya, tapi lemak yang ada di dalam rongga perut ya, yang iya. kita bilang sebagai visceral fat ya, itu visceral fat, luar biasa ya bahayanya. Susah ya. menurunkannya memang. Ya susah sekali, tapi itu semua bisa dilakukan selama kita betul-betul mau, yakin, Iya, percaya dan juga berusaha Iya, gitu, Bu benar. Ayu. Jangan cuma ya Tuhan aku ingin kurus spring terus Nah, tiba-tiba itu. datang menu makanan, saya pesen ini, saya pesen ini, saya pesen ini, nggak bisa Nah itu juga. saya sering sekali ya berbicara seperti ini dengan orang-orang terdekat saya ya. Dia bilang, saya tuh mau sekali Dok, begini. Terus saya kasih lah, begini loh yang saya lakukan. Ya, Terus bilang, tipsnya nggak gitu. bisa Kak saya, maaf ya dengan bahasa Iya. Sulawesi, nggak bisa Kak saya. Ya kalau seperti itu saya sudah bilang, ya berarti Anda belum ingin. Iya, benar, Benar-benar belum ingin untuk ini memperbaiki hidup Karena Anda. harus dari Iya. diri kita sendiri mau kenapa gue pengen saya pengen kurus, saya pengen Sehat, gitu, iya. harus dari diri sendiri. Tapi memang kadang-kadang kalau misalnya kita kasih tips and trick ini loh, diet kita misalnya ngatur kalori atau makanan tidak digoreng, tidak makan tepung, orang tuh gue mana bisa nggak makan Nah, gorengan, iya, itu mana sering bisa aku nggak banget. makan nasi, Iya, kan gitu kan. Jadi iya. mereka sendiri pun secara tidak sadar mereka Sudah mendinai. membentuk, sudah membentuk diri dia sendiri. nggak, aku nggak bisa gitu, padahal Iya. sebenarnya oh gitu ya, dicoba aja dulu, jangan lihat berapa kilonya kita akan turun, tapi apakah ada progres, apakah Dan bisa manfaatnya melakukan betul, yang akan betul, dapatkan betul. dari itu semua. Oke, sekarang saya mau lihat nih foto Ibu before dan afternya, biar pemirsa tuh tahu bahwa ini benar-benar terjadi, benar-benar ada nyata wujudnya 25 kg seperti apa turunnya. Ini sekarang tampilannya Ibu ya setelah turun berat badan 25 kg, lihat, boleh dilihat ini tidak tipu-tipu ya. Itu mohon maaf Bu, ini di berat berapa nih Bu? Ya itulah, deket-deket ini nih yang saya dekat-dekat nimbang 100 tuh. gram Iya, hampir mulia juara ya. satu Oke. ya. Lihat kan ya, nggak bohong ya. Nah ini Ibu, ini foto diambil kapan Bu? Beberapa hari yang lalu. Oh, berapa hari yang lalu Iya. ya. Tuh, itu sudah 25 kg, terasa banget. Saya rasa sih dari lihat foto ini lebih dari 25 deh Bu kayaknya. Ya jadi memang dalam perjalanan saya ini ya, yang terjadi itu bukan cuma weight loss aja Bu Ayu, tapi terjadi istilahnya body recomposition. Oh, Jadi oke. perubahan dari persentase otot, persentase lemak itu terjadi pada saya. Jadi memang kelihatan banyak yang turun, tetapi masa otot saya bertambah begitu. Sehingga Oh, iya, benar, masa walaupun kita ototnya. nimbang tetap aja berat gitu. Oh gitu, tapi ototnya justru yang kebentuk ya. Ibu nggak Iya. pengen jadi bodybuilder yang tiba-tiba ada punuk-punuk begini? Susah Bu Ayu, kalau perempuan susah Bu Ayu. Oh, susah ya? Yang Karena kita laki-laki tidak punya tuh. hormonnya ya. Betul Ya, sekali, betul-betul, Bu. tidak menunjang ya perempuan Oke. untuk begitu. Jadi apa namanya Bu, ini Ibu sendiri dietnya itu dikombinasikan hanya menjaga pola makan saja atau memang Ibu berolahraga juga? Jadi ada kombinasi, kan sekarang dia itu banyak ya, ada intermittent fasting, ada apa yang Deddy Corbuzier itu selain intermittent OCD. Iya, ya iya, kan itu iya. banyak sekali diet-diet yang sekarang lagi dilakukan. Nah, Ibu itu mengkombinasikan dietnya itu seperti apa? Intermittent juga dengan olahraga keras, dengan apa ada gymnya gitu Bu? Ya, jadi memang nomor satu ya dari yang saya pelajari untuk penurunan berat badan itu nomor satu adalah nutrisi ya Bu Iyu ya, gitu, 80%. asupannya Iya, ya. asupan nutrisi. Jadi untuk nutrisi itu betul-betul saya atur ya dari apa yang sudah saya pelajari waktu saya masih kuliah. Kan kebetulan juga saya punya teman sejawat ya di rumah sakit, dokter gizi, dan juga teman sejawat saya di klinik saya. Jadi konsultasi gratis. Ya, sering Konsultasi tidak sharing-sharing berbayar, ya, sama saya juga banyak punya teman-teman dokter gizi ya, sering sharing-sharing. Dan juga sekarang kan kita udah punya banyak
akses ya terhadap kita bisa lihat di YouTube cara-caranya. Iya, di podcast ya, kemudian banyak jurnal sudah bisa kita akses juga, dan sekarang tuh banyak sekali influencer-influencer yang betul-betul concern untuk membahas jurnal-jurnal terbaru. Nah ini Bu, saya mau nanya tipsnya Ibu, dietnya Ibu nih seperti apa pola yang Ibu terapkan? Kan ada berbagai macam pola diet ya, ada OCD, ada intermittent fasting, atau ada pembentukan dengan makanan dietnya yang diatur. Nah Ibu sendiri itu tips dietnya seperti apa? Pilihan diet Ibu seperti apa? Bu Ayu, kalau untuk tips khusus sebenarnya nggak ada ya. Pokoknya just start aja, langsung gitu. mulai ya, jangan berkompromi dengan pikiran ya, jangan bilang aduh nanti gini nanti gitu, enggak, jangan, pokoknya mulai aja. Nah untuk memulainya itu nomor satu yang perlu kita perhatikan itu adalah nutrisi ya. Kalau menurut saya nutrisi atau asupan gizi itu paling utama lah, mungkin sekitar 70-80% itu mempengaruhi perjalanan diet seseorang ya. Kebetulan saya juga di rumah sakit itu punya teman sejawat dokter gizi, kemudian dia juga bersama-sama saya membantu di klinik, jadi saya sering konsultasi. Konsultasi gratis ya, iya, jadi sudah selesai praktek, iya boleh kak, dong nanya tipsnya. kakak gini gimana gitu kalau nanya sama dia ya. Kemudian memang saya mulainya itu dengan defisit kalori Bu Ayu. Jadi awal tuh nimbang. Oh nimbang. Semua tak timbang. Ya, ada tuh yang 100 ini kita itu juga masa kalori yang kita butuhkan berapa, berarti harus dimasukkan sekian gitu ya. Iya, jadi saya pakai aplikasi kemarin tuh buat ngitung berapa sih intake kalori harian saya. Itu sederhana banget, jadi kita bisa tahu semua makanan. Apalagi kalau kita style Indonesia kan udah bisa pilih tuh merek ini tuh ada semua Bu Ayu. Gitu. Kemudian dari defisit kalori itu akhirnya lama-lama saya udah nggak terlalu ngitung lagi karena udah tahu ya. Biasa, karena udah belajar, ada ahli lah akhirnya segini sudah bisa istilahnya eyeballing gitu kan, udah bisa nakar kalau sekian tuh sekian kira-kira kalorinya, proteinnya, karbohidrat itu udah bisa mulai tahu sendiri gitu. Tapi kalau rajin sih saya masukin lagi ke aplikasi ya buat ngecek sih ini saya udah on target apa enggak gitu. Kemudian lama-lama itu waktu itu saya masih makan beberapa kali ya sehari, tapi kesini saya mulai lebih banyak baca lagi soal intermittent fasting, soal bagaimana pengaruh peningkatan kadar gula darah, bagaimana peningkatan kadar insulin itu bisa mengaruhi perjalanan diet seorang tuh. Saya mulai menerapkan intermittent fasting atau yang mungkin juga disebut sebagai time restricted feeding ya. Jadi kita mengatur jam berapa sih kita makan, berapa kali makan yang benar, itu mulai saya atur seperti itu, mulai saya terapkan sehingga lebih kelihatan lagi hasilnya Bu Ayu. Begitu. Bu Hilda ini ada keuntungan bisa menjalankan program dietnya dengan sistematis karena pertama beliau profesi sebagai dokter, kedua punya teman sejawat yang bisa ditanya-tanya, which is konsultasi gratis ya Bu. Jadi kayak semacam benefit ya Bu ya. Terus Ibu juga bisa mengatur sendiri. Nah kalau Ibu mengatur pertama kalori ya, berarti itu ada masak atau Ibu ada sekarang kan udah banyak menu-menu sehat yang di Instagram tuh Bu ya. Minta maaf ya Bu Ayu, itu tidak ada di tempat saya. Gitu. Iya, jadi semuanya effort sendiri, usaha sendiri. Saya masak sendiri Bu Ayu. Jadi tidak pakai garam biasanya Bu ya? Garam, enggak, gitu saya ya? pakai garam. Tetap pakai garam. Kalau diet itu nggak berasa, aduh tawar banget hidup nih. Bener-bener. Kayak makan dada ayam aja ya Tuhan. Dada ayam pakai sambal matah enak banget. Nah itu juga dada ayam aja gitu. Nah itu juga Bu Ayu, supaya diet itu bisa berkelanjutan terus. Iya, kita harus happy ya. Makan enak harus. Saya tetap makan enak, tetap makan banyak, tetapi bisa memaintain berat badan saya. Nah juga yang akhirnya bisa membantu seperti itu olahraga Bu Ayu. Oh iya, olahraga. Olahraga ya, bukan olah jari. Ingat olahraga ya kan. Olahraga adalah kunci. Jadi yang Ibu sendiri biasa. olahraganya apa Bu? Nah untuk saya olahraga itu saya dari awal dia tuh saya usahakan sehari saya jalan 5 kilo. Jalan aja, jalan dulu. Jadi lama-lama naik. Mulai dari kantor ke rumah gitu ya. Nggak juga jauh Bu Ayu, banyak debu panas iya. Selanjutnya itu saya naikin ya, mulai jadi ke 7 kilo. Sekarang ini saya usahakan sehari itu bisa dapat 10 kilo sehari untuk jalan kaki. Jadi dicicil dari pagi di rumah, kemudian di tempat kerja. Kebetulan saya bekerja di Rumah Sakit Umum Benyamin Gulukolaka ini. Towernya tuh luar biasa ya, gedungnya betul-betul besar, luas. Jadi saya sengaja parkir mobil jauh-jauh Bu Ayu. Gitu. Kalau saya naik Gojek, saya jauh nih kayak Gojek aja gitu. Saya parkir mobil jauh-jauh, kemudian saya jalan naik tangga, kan 4 lantai tuh. Saya selalu naik tangga Bu Ayu, nggak pernah naik. Saya nggak bayangin jadi ibu nih sampai di tempat praktek ini. Ntar dulu sebentar. Bu ada pasien, ntar dulu sebentar, maaf. Pas dulu gitu Bu. Kalau saya udah nggak bayangin begitu Bu. Udah nggak gitu lagi, soalnya kan udah bugar bugar ya sekarang. Udah bugar ya. Nggak lagi ngas-ngos gitu ya Bu ya. Iya,
dari rumah sakit saya itu merupakan tempat saya berolahraga, Bu Ayu. Oh, gitu. Rumah sakit saya kebetulan juga nih sekalian adalah salah satu bangunannya itu adalah juga bantuan dari CSR Antam, Bu Ayu. Masuk Pak Eko. CSR berguna sekarang. Luar biasa. Ada bergunanya, nggak ada titipan pesan kali ini ya. Gitu. Luar biasa ya. Jadi memang selain memang utamanya dari Kemenkes ya, memang CSR Antam juga ikut berperan. Nah, itu saya manfaatkan rumah sakit. Jadi saya sering tuh kalau misalnya harus visit pasien di lantai 4 ya, ya udah aku naik tangga aja bolak-balik. Oh, jadi Ibu tuh olahraga itu kan ada orang yang memang diet terus dia spesifik berolahraga manggil personal trainer atau ke gym atau apa. Nah, Bu Ayu Ibu sekali lagi yang ada ya, Bu ya. Sekali lagi saya tinggal di Kolaka. Oh iya, tidak ada tuh ya fitness first gitu ya, Bu. Nggak ada. Jadi coach saya itu Mbak YouTube. Oh, gitu. Mbak YouTube ya. YouTube, Jadi awal-awal tuh selain memang saya jalan ya, saya juga mulai berlatih beban ya. Kan kita udah dengar ya tren muscle loss, masa otot. Ya, memang itu penting banget ya. Jadi otot kita itu adalah apa namanya dapur terbesar dalam badan kita. Dia yang membakar, dia membakar semua yang kita makan. Begitu kita berkontraksi, ya gula yang kita makan tuh langsung kepake gitu, Bu Ayu. Jadi begitu kita berkontraksi juga, akhirnya nggak perlu lagi tuh keluar insulin, ya keluar insulin akhirnya nanti lemaknya kesimpan gitu kan. Jadi dia ngambil dari dia nggak perlu keluar insulin, otot itu langsung bisa ngambil gula yang ada dalam darah kita. Kita nggak butuh lagi insulin begitu. Nah awalnya tuh saya dumbbell aja. Oh, dumbbell di rumah ya? Di rumah, iya kan banyak tuh. Ya kadang-kadang kalau mau gampang lagi ya itulah aqua. Aduh, kalau dumbbell masih banyak di sana dijual, Bu Ayu. Bisa, iya. Ya? Jadi cari tuh misalnya 15 menit olahraga dumbbell sederhana di rumah itu banyak kan. Kita bisa langsung kita ikuti. Jadi mulai dari 3 kilo, 2 kilo lah, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Lama-lama akhirnya ada home gym ya. Saya berusaha ada home gym. Iya. Akhirnya investasi ya. Iya, investasi itu investasi, Bu Ayu. Dan selain itu juga ada hal-hal kecil yang selalu saya tambahkan setiap hari. Misalnya nih ya, lagi pergi makan gitu ya di luar. Saya kan setiap makan siang tuh selalu berusaha harus jalan, Bu Ayu, 15 menit ya. Setelah makan? Setelah makan siang, iya. Kemudian kalau misalnya saya lagi keluar dan tidak mungkin untuk jalan kaki, itu biasanya saya squat misalnya 30 kali, 50 kali. Itu di rumah? Di toilet misalnya. Oh iya pun, mohon maaf ini agak out of the box. Saya nih maaf agak-agak liar nih. Ini di toilet di rumah sakit apa di kantor? Di mana aja. Squat. Soalnya iya, karena itu penting banget itu. Jadi kita berolahraga menggunakan otot kita itu adalah hal yang paling penting. Jadi ada istilah ya, movement is medicine, Bu Ayu. Oh, gitu. Jadi pergerakan kecil itu apapun itu sangat berguna untuk kesehatan. Jadi saya tambahin tuh misalnya kalau lagi iseng di rumah udah push up, tapi belum push up yang itu ya. Baru yang pakai pakai agak tinggi lah dikit ya. Push up, squat, apapun lah, pokoknya semua saya lakukan kalau ada waktu supaya perasaan mager itu hilang. Oh gitu ya. Jadi bergerak apa aja misalnya sambil nonton main dumbbell gitu ya. Bisa juga apa aja, gitu kan? iya. Bukan, bergerak itu bukan bergerak mulut ngomel-ngomel ke anak bukan ya, Bu ya. Kadang Bu Ayu makan bukan ya. betul sekali. Kadang Bu Ayu misalnya saya di mobil nih, terus habis makan tuh, terus kita harus jalan di mobil. Ya, saya melakukan hal sederhana, misalnya ada namanya soleus push up, cuma ngangkat pubegini doang. Ada, Bu ya? Iya, gitu. ini. Oh, saya pikir tuh orang agak tremor kalau kayak gitu. Gini. Agak resah kayak saya gitu misalnya, aduh, ini gitu. Ya, saya sering kadang-kadang di pesawat saya angkat-angkat paha, pokoknya apapun itu. Ya, pokoknya begitu ada waktu, saya selalu mengejar target saya untuk bergerak. Kalau misalnya lagi nunggu di bandara nih, nunggu pesawat, saya jarang duduk, Bu Ayu, saya jalan warawiri. Oh gitu, nanti nggak dilihat orang ini Ibu ngapain sih? Peduli amat. Apa latihan jadi pramugari dia, peduli warawiri gitu yang kan. sehat mas saya, ya kan gitu. Kan yang rasakan manfaatnya itu kan saya. Jadi saya juga baru tahu dari Ibu bahwa pergerakan sekecil apapun ya, termasuk begitu-begitu aja itu. Iya, itu movement sangat. Itu bisa membantu. Apapun itu, movement itu. Jadi itu istilahnya apa ya? Pokoknya biar ngapain aja melipat baju atau apa, misalnya bukan pada saat kita olahraga. Nyuci baju. Ya. Gitu. Iya. Itu bergerak karena dari jemuran ke mesin cuci ya kan. Nyetrika tuh sampai ada yang gini nyetrika, tapi sebelah doang yang gede. Yang kiri enggak mungkin nyetrikanya puter-puter gini. Apapun Bu Ayu kita lakukan, yang penting kita harus bergerak usahakan bisa bergerak terus. Begitu kita tidak memakai otot kita,
ini rasa malas itu akan semakin ada begitu. Tapi juga jangan salah diasumsikan mentang-mentang harus bergerak terus gini. Saya bergerak dari kamar ke dapur ngambil coklat. Bukan begitu ya Bu ya? Tentu saja tidak, ya. Misinterpretasi bahwa kata Bu Hilda yang penting bergerak, tapi bukan juga bergerak ngambil makanan, terus ngambil Indomie, masak, terus makan, bergerak gitu ya. Jadi bergerak yang ada tujuan buat kesehatan yang mengeluarkan sedikit keringat lah paling nggak Bu ya. Apapun itu pokoknya intinya dilakukan dengan tujuan tertentu gitu, waktunya tertentu. Nah kalau memang tidak punya waktu tertentu ya apapun kita bisa lakukan gitu. Oke, menarik banget. Pokoknya tips dari Bu Hilda nih menarik loh, karena selama ini kita kan melihat kan yang di tutorial itu kayak yang ya olahraganya begini-begini, padahal sebenarnya ternyata bergerak itu bermacam-macam ya, bisa itu tambahan Bu Ayu maksud saya. Iya. Jadi utama tetap saya jalan kaki tetap nge-gym untuk membangun otot kita, dan selain dua itu ya itu tadi ada tambahan. Iya, tambahan-tambahannya. Pokoknya kalau misalnya Ibu belum achieve hari itu target untuk bergerak iya, di rumah, apapun termasuk itu. squat di toilet. Iya, sering biasa. Nah, Ibu tuh pasti kan banyak undangan makan, arisan, aktivitas sosial. Itu pada saat diet itu gimana tuh Bu mempertahankannya? Misalnya kan namanya kita undangan makan ada banyak buffet ya gitu, terus kita kalau nggak dimakan saya ngapain saya datang ke undangan tapi saya nggak makan gitu. Itu bisa nggak Ibu mempertahankan kemauan Ibu untuk tidak menyentuh atau mencoba icip-icip dikit gitu? Ya, saya bersyukur sekali saya bisa ya. Tapi bisa, ya? Kalau misalnya ada yang betul-betul bisa sesuai dengan jadwal saya, kalau misalnya acaranya tuh terschedule misalnya, saya udah tahu sebelumnya. Jadi jadwal makan saya bisa saya sesuaikan gitu. Ya, tapi kalau betul-betul mendadak terus kebetulan saya memang belum waktunya makan, ya pas saya akan berusaha tidak makan gitu. Jadi saya mencari jalan lah supaya. Kalau saya berusaha gimana caranya itu makanan masuk ke mulut saya kenyang pulang bye-bye gitu. Happy ya. Tapi memang berarti Ibu Hilda ini konsisten ya, no wonder nggak heran kalau 1,5 tahun itu bisa turun 25 kg karena disiplin banget ya. Betul. Mulai dari pergerakan, mengatur kalori, sampai dia mengatur olahraganya harus seperti apa ya Bu ya. Harus minimal tuh harus achieve 3.000 step. 10 kilo itu biasanya 15.000 langkah. 15.000 langkah itu kalau di jalan-jalan Jepang saya mau Bu, tapi kalau di rumah kayaknya nggak mungkin saya lakukan Bu. Kalau 15.000 langkah. Bisa, semuanya bisa Bu Ayu. Benar. Satu lagi nih Bu Ayu, yang paling penting ya, tidur. Oh iya, jam tidur ya. Tidur. Saya karena nggak boleh begadang Ibu ya. Tidak boleh begadang. Apalagi kalau saya pernah membaca tuh ketika kan jam tidur kita sebenarnya itu di jam 9 atau jam 10 yang paling baik ya. Karena setelah lewat dari tanggal itu, dari jam itu dan sudah tidak bermanfaat. Dan kita lapar jadinya kan. Kalau begadang itu memang punya kecenderungan kalau laki-laki merokok, yang perempuan atau ngemil. Betul Jadi sekali ya. Jadi kalau kita nggak menjaga pola tidur kita juga, salah satu kegagalan juga ya. Iya betul. Kalau besoknya pasti gitu. Jadi cranky, jadi cramping ya itu. Jam 11, aduh kayaknya belum bisa tidur. Iya. Enak nih. Larilah kita ke dapur, bergerak ingat bergeraklah kita dari kasur ke dapur. Bergerak yang salah. Jadi seperti itu Bu. Kalau kita harus memotivasi diri kita sendiri itu nggak segampang yang kita pikirkan, tapi sebenarnya memang harus ya untuk kita pola hidup sehat, apalagi usia udah kita kepala 4 ke atas, jelita jelang 50 tahun ya kan. Kesehatan itu sangat penting banget, jadi memang harus dimulai. Jadi bukan acuannya diet itu untuk menurunkan berat badan bukan karena hanya ingin tampil cantik, tapi sebenarnya harusnya alasan pertama itu adalah ingin tampil sehat ya, ingin sehat, hidup sehat ya. Jadi kalau bagi saya pribadi ya Bu Ayu ya, kesehatan ya menurut saya itu sekarang adalah bukan lagi kayak mau beli tas mahal, misalnya mau beli. Menurut saya itulah sebenarnya yang paling ini ya istilahnya ya, pencapaian paling luar biasa ya, itu kesehatan itu. Jadi kalau ada resolusi di tahun 2026 gitu, ingin menurunkan berat badan, Ibu sudah berhasil di 2025 gitu ya. Kali aja ada nih yang kita semua penonton di sini ingin resolusi, ini kan mau tahun baru nih, resolusi 2026 ingin menurunkan berat badan, bisa ambil tips dari Bu Hilda ya kan. Iya, yang selalu gagal ya buat saya selama ini. Iya kan, dari dulu gitu juga kan Bu. Ini akhirnya setelah sekian lama bertekad baru bisa dilaksanakan. Setiap tahun tuh bikin resolusi. Resolusi
resolusi saya adalah gitu terus Iya, dan dapat hasil, makanya ya kan? makanya Bayu akhirnya nggak perlu lagi resolusi, udah langsung jalanin mulai aja, aja. ya. Jangan saya mau Iya. mulai di Januari 2026 terus tahu udah Februari ya kan nggak mulai tapi katanya kan janjinya Januari. Oke, Januari 2027 gitu akhirnya. Iya. Karena kalau kita semakin banyak rencana niat Iya. rencana tapi tidak dikerjakan akhirnya cuma wacana ya. Betul, dan semakin sering kita gagal menjalankan rencana kita akan begitu terus. Iya. Jadi Nggak mulai-mulai jadi pikiran kita tuh udah biasa. Aduh, nanti pasti nggak dibikin juga. Udah akan menang terus Iya. pikiran-pikiran seperti itu. Betul. Sebenarnya kita harus Kalahkan langsung mulai. itu Ya, kalahkan Aha, benar. iya, betul. Penting Nah, banget tuh. Ibu sekarang setelah Ibu berhasil menurunkan berat badan seperti ini, itu apa ada yang berbeda dari diri Ibu? Misalnya kualitas tidur Ibu jadi lebih baik, mood lebih bagus, terus lebih kalau pede pasti ya, karena kita kalau dari gemoy ke sekarang singset itu pasti akan ada perubahan, percaya diri itu pasti akan entah gimana ngebus gitu loh. Nah itu yang Ibu rasa berbeda setelah menjalankan program ini tuh apa tuh Bu? Yang pasti performa. Oh, Ya, gitu. aduh kayak mobil aja. Kuat dia. Jadi bagi saya pribadi berasa itu performa saya. Jadi saya mungkin menjalankan beberapa ini ya fungsi dalam kehidupan saya sebagai ibu ya, sebagai ASN, kemudian pemilik usaha juga ya, dosen juga. Jadi memang mood itu benar-benar penting ya Bu Ayu ya. Dan memang ya selain kita pokoknya disiplin lah gitu kan. Jangan kalah sama mood itu juga harus ya. Tapi begitu saya udah menjalankan ini semua, itu semua ringan Bu Ayu. Jadi mau ke anak-anak saya tidak sering itu cranky ya, kalau istilah anak-anak saya, mama cranky karena lah. lapar, belum makan gorengan. Iya, padahal tuh karena gula darah yang naik Oh, iya, turun benar-benar, kan. benar. Iya. Terus untuk keseharian saya sebagai ASN juga tuh lebih saya dalam pelayanan tuh saya lebih fokus gitu, lebih kena ke pasien karena benar-benar itu performa saya meningkat gitu. Jadi feel saya, kemudian bagaimana saya lebih mendekati pasien, approach ke pasien tuh lebih baik lagi. Begitu pula di usaha saya juga lebih on lah begitu. Mungkin karena energinya juga Iya, jadi stabil, stabil. energinya stabil kan. Jadi karena energi stabil itu mood pun jadi ikut stabil, sehingga betul-betul performa saya itu bisa maksimal. Jadi ada relevansinya antara Sangat, Bu Ayu. diet yang masa kita setelah melakukan perubahan diet ini ada relevansi ke mood juga ya. Saya selain kepercayaan diri pastinya Bu Iya, ya. betul Jadi sekali. moodnya nggak mood swing gitu ya Iya, Bu ya. nggak naik turun, pokoknya stabil terus semuanya bisa dijalankan. Perubahan hormon sendiri ada. Perubahan hormon, ya saya bersyukur sekali saya masih aman-aman ya. Hanya gitu. memang kan ya udah kan kita Iya. sudah premenopause ya. Iya. Jelita Bu Ayu. Jelita. Iya, Tapi udah. nggak kelihatan Bu. Kalau udah seperti ini Bu masih bisa balik, masih bisa bilang saya Hilda, umur saya 30 tahun. Aduh, Bisa sama lah Bu seperti Ayu itu. juga. Jadi malu. Iya benar-benar. Jadi bagus sekali insight dari Bu Hilda ya, bahwa mengenai pola diet dan cara untuk hidup sehat ya, terutamanya banyak tips-tips yang bisa kita dapatkan dari pembicaraan dengan Bu Hilda ini Bu. Jadi kalau saya boleh simpulkan Bu, hubungan gaya hidup sehat dengan hidup sehat dengan jiwa yang lebih sehat, mood segala macamnya jadi berubah jadi lebih baik, itu memang ada relevansinya ya Bu. Sangat, setelah ya. Ibu menjalani proses untuk hidup sehat seperti sekarang Betul ini. sekali Bu Ayu. Ya, jadi memang itu ada science ya di balik itu ya. Jadi orang-orang tuh ya kenapa suka mood swing ya. Ya zaman saya dulu masih berat itu kan. Jadi kita biasa makan ya, kemudian makan lagi. Maksudnya frekuensi makannya itu sering gitu kan. Nah, kita kan udah tahu ya, begitu kita makan ya akan terjadi peningkatan gula darah ya. Begitu gula darah kita meningkat karena kita mager-mageran ya, keluarlah insulin yang mungkin semua udah mungkin bagi yang banyak concern ke sini pasti udah tahu bahwa insulin itu adalah fat storing hormone. Jadi begitu insulin keluar tuh diperintahlah, "Hei kamu gula, masuk lu sana ke tempat lemak," gitu kan, bergabung dengan teman-temanmu yang lain. Bikinlah dia menjadi suatu penyakit ya kan. Iya, berkolaborasi begitu. lah kalian. Kemudian ya kan? 2 jam kemudian begitu sudah hilang semua kan gula dalam darah, insulin gula darah tersebut akan drop kan. Itulah yang buat kita craving lagi, moodnya nggak bagus, pengen makan lagi karena gula darahnya tiba-tiba drop. Akhirnya 2 jam kemudian makan lagi. Gula darah naik lagi, keluar lagi insulin. Begitu seterusnya. Jadi mood kita tuh naik turun terus. Jadi memang ada sains di balik itu Bu Ayu. Kalau kena gula tuh gini, aduh gue belum kena gula nih. Kalau dulu saya suka gitu, belum makan nasi nih, nggak enak perasaannya. Karena kan nasi penyumbang gula terbesar ya. Jadi mindsetnya masih
kalau nggak makan nasi nggak makan. Ya. Iya, dan kalau habis makan itu nasi gulanya kurang. Iya, dan habis itu kalau selesai makan nasi harus cari yang manis-manis gitu, untuk Ada tiramisu, menetralisir. oke. Iya gitu. Akhirnya kita begitu terus tiap hari tuh mood swing terus gara-gara gula darah yang naik turun terus itu. Itulah yang akhirnya menjadi dasar terjadinya penyakit diabetes, Bu Ayu. Iya. Nah, ibu sendiri untuk menyikapi misalnya gini, kan ibu tadi bilang kita berbicara di belakang bahwa ibu tuh senang makanan manis ya. Sedangkan itu salah satu yang kontradiksi ketika kita menjalani diet ya. Ibu sendiri, nah itu menurut saya apakah itu tantangan terbesar buat ibu untuk supaya nggak craving sama makanan manis lagi itu? Ya, menyiasati seperti apa tuh? Saya pada posisi sekarangnya udah nggak begitu craving lagi ya. Dulu kan kalau misalnya ke toaster juice gitu. Oh iya, semua mau dibeli Bu. Semua ambil. Dibeli ke Downback semua. Pokoknya semua ke toko pastry itu semua ingin dicoba gitu kan. Tapi pada saat sekarang di mana saya sudah mengetahui kuncinya itu sudah tidak begitu lagi. Tetapi memang karena saya ini penggemar manis terutama coklat gitu ya. Jadi saya tetap memasukkan coklat dalam diet saya sehari-hari. Tapi dengan kadar yang berbeda ya. Tapi ada juga cara makannya. Gimana Bu? Jadi diemut 2 hari gitu. Bisa kali ya. Yang penting kan ada rasa manis di mulut kita ya kan, 2 hari simpen deh kan, nggak jadi kalori gitu kan. Berkembang lah juga dengan kuman lain ya. Jadi caranya itu adalah saya makannya tuh setelah makan berat, gitu, jadi dessert ya. Jadi begitu kita makan berat kan dengan cara makan saya sekarang, dimana saya usahakan bisa seimbang antara proteinnya, lemak baik sama karbohidrat ya. Begitu kita ada tambahan manis itu nanti akan lambat lepasnya ke dalam darah si gula dari dessert itu begitu. Karena saya awalnya sudah makan makan besar, di mana pasti ada seratnya, ada proteinnya, ada lemak baiknya. Akhirnya dia nggak terlalu cepat lepas ke darah dan membuat gula darah kita tuh tiba-tiba naik begitu. Dan juga Bu Ayu, karena saya melakukan intermittent dan juga time restricted feeding, akhirnya saya tuh makan sudah tidak berkali-kali lagi. Saya hanya makan itu paling banyak 3 kali. Oh, ya sesuai. Seringnya gitu tuh ya? 2 kali ya, sesuai jam waktu makan saya. Jadi begitu saya makan itu, peningkatan gula darah saya itu yang akan diikuti dengan keluarnya insulin itu punya waktu begitu untuk dia turun lagi sampai akhirnya saya masuk ke jam makan berikutnya. Begitu. Okay. Ibu juga kalau misalnya makan coklat gitu ya, misalnya ibu suka makan coklat, apakah jadi porsinya akan dikurangi? Misalnya tadinya coklatnya misalnya segini terus jadi segini. Ketika mengalami hajar aja kan udah waktunya boleh makan coklat ya. Ya memang agak ini ya. Pokoknya selalu harus ditimbang-timbang, mindful lah ya istilahnya. Jadi Bu bawa timbangan kemana-mana Bu? Timbang dalam otak. Kira ini Bu, mohon maaf ya sebentar saya mau makan terus timbang dulu nasi kotaknya gitu. Jadi setelah saya cari-cari dapet ya coklat yang betul-betul komposisinya bagus. Jadi dark coklat, kemudian kemasan juga pas lah buat satu kali makan itu saya udah dapet. Jadi saya sering beli itu dan sangat cukup untuk membuat saya merasa puas atau satisfied setelah makan besar itu. Jangan sampai kalau kita nggak terpenuhi jadi craving ya, jadi kepengen terus makan gitu. Jadi keinget-inget ini pengen makan ini, pengen makan itu. Itu tiramisu kenapa nggak dimakan? Tapi Bu Ayu, saya juga kalau misalnya lagi makan di luar saya tetap, maksudnya ada dessert apa itu tetap saya coba. Iya, tidak semua boleh dimakan kalau menurut saya. Tapi mungkin mindful. Sedikit gitu, misalnya kalau saya bisa saya tiramisu 1 porsi bisa. Saya bilang gitu. Kalau saya ini caranya saya makan tetap beli, misalnya saya pengen makan nasi goreng saya makan, lontong sayur saya makan, tapi porsinya saya kurangi. Kalau saya gitu. Nah, kalau pengen makan mau makan manis, tetap saya beli 1 porsi, misalnya setengahnya, makan 3 sendok 2-3 hari gitu. Tiap ke kulkas juga ambil lagi. Ya, jadi kan kita kan sebenarnya kan cuma kebutuhannya kepengen doang kan. Kalau karena gini, masuk 1 tiramisu sama masuk 3 sendok kan beda itu kan. Betul sekali. Iya. Ada lagi tipsnya saya Bu Ayu. Gimana Bu? Banyak banget ya. Banyak. Apa Bu? Jadi ini berguna setiap makan besar itu yang mungkin dari pada semua ya, karbohidrat, lemak, protein dan juga ada dessertnya. Habis itu saya bergerak. Oh iya, balik lagi ke laptop kita bergerak ya kan. Jadi begitu kita bergerak seperti yang tadi saya bilang, otot kita itu langsung mengambil tuh semua gula darah yang lagi beredar itu, sehingga insulin tuh nggak perlu keluar dan jadi menyimpannya jadi lemak. Energi lagi ya, begitu. Ya, jadi bergerak, ingat bukan habis makan dessert terus saya bergerak, ambil kasur masuk ke kasur, tarik selimut, saya bergerak juga terus saya tidur gitu. Iya, kuncinya bukan itu. Seperti itu ya Bu ya. Aduh Bu Hilda, udah banyak banget tips-tips dari Bu Hilda nih yang luar biasa, sangat membantu kita untuk yang ingin diet, yang ingin memulai hidup sehat, mungkin bisa dicoba tips-tips dari Bu Hilda.
atau mungkin boleh konsultasi atau dengan kita senang membuka hati. channel untuk konsultasi ke Bu Hilda ya kan. Siap, Tapi siap. Mungkin 10 orang pertama free, 10 orang berikutnya mulai ada pembayaran. Mulai saya ini serahkan ke dokter gizi. Ya. Serahkan ke saya Bu. Saya akan menjadi ininya marketingnya. Siap. Ya, itu bagus banget Bu karena nggak semua orang punya sudut pandang atau informasi yang berbeda tentang diet Iya, banyak sekali soalnya. Saya pun menjalani diet dengan berbagai macam, walaupun dari YouTube segala macam, tapi kan ada beberapa yang ternyata, ya itu saya bilang menurut saya, yang Ibu bilang pergerakan kecil ya, itu agak baru ya Bu, karena kan selama ini orang selalu bilang olahraga, jalan kaki banyak yang bilang, tapi bergerak kecil yang di mobil atau di pesawat atau di airport mondar-mandir seperti ingin menawarkan jajanan atau menawarkan makanan seperti pramugari, itu benar saya baru dapat insight dari Ibu nih untuk masalah pergerakan seperti itu. Iya. Jadi kalau boleh kita summary-kan pembicaraan hari ini itu dari Bu Hilda untuk memulai pola hidup sehat itu pertama keinginan dulu ya Bu ya, dari dalam diri, kalahkan rasa malas, benar ya Bu ya. Betul banget. Terus harus dikerjakan aja, jangan cuma bilang tarsok benar ya Bu ya, tapi nggak jalan-jalan ya. Jangan jadikan itu suatu resolusi di tahun-tahun yang entah kapan 2027 apa gitu. Jangan ya. Kalau mau saya kayaknya udah terlalu banyak nih ukuran saya dari S ke XXXL lah. Itu mungkin saatnya X-nya kita bertambah terus, bukannya bertambah kecil bertambah besar ya Bu ya. Jadi memang harus dimulai secepat mungkin dan tanpa berpikir apa-apa lagi. Kita harus mulai menjalankan hidup sehat ya. Apalagi ingat umur semakin bertambah bukan semakin berkurang, kita semakin tua, kita mungkin masa otot kita mulai susah dibentuk. Setiap tahun berkurang. Kalau dulu zaman kita masih kecil, apa yang kita makan jadi energi, kalau sekarang apa yang kita makan jadi lemak di samping-samping. Ya Bu ya, bener nggak begitu Bu? Ya kan? Karena kita metabolismenya semakin berkurang. Jadi ya sebenarnya kalau soal metabolisme Bu Ayu nggak bisa jadikan alasan ya. Jadi ada basic science-nya juga. Jadi seseorang itu akan melambat, betul-betul melambat metabolismenya itu setelah umur 60. Oh gitu. Jadi nggak ada alasan. Jadi nggak ada alasan. Jangan sekarang gini. Aduh kata Bu Hilda 60 tadi 59 kita mulainya. Nggak boleh begitu juga ya. Jangan, langsung aja mulai. Jadi kalau Ibu mau bisa memberikan pesan dan semangat kepada perempuan antam yang mungkin saat ini sedang berusaha memulai healthy life, happy life mereka, itu seperti apa Bu? Boleh Ibu kasih motivasi ke kita, pesan, semangat, harus mulai gimana caranya ya? Pertama ya, jangan menormalisasi kata terlambat ya. Tidak ada kata terlambat, nomor satu. Yang kedua, harus mulai memprioritaskan diri sendiri gitu ya. Benar. Kita sehat itu ya adalah menjadi motor buat keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, untuk pekerjaan kita, ya begitu. Jadi bagaimana memprioritaskan diri kita ya, bagaimana kita berusaha supaya kita itu jadi lebih baik gitu ya. Jangan bilang anakku saya ingin hidup selamanya untukmu, terus tapi nggak ada usahanya dari kita. Kamu mau nggak nurunin berat badan 5 kilo? Ntar dulu, iya kan selalu gitu kan judulnya. Kalau dibilang saya mau lah melakukan semuanya untuk keluarga saya, kamu mau nggak olahraga 3 kali seminggu? Belum tentu iya jawabannya. Jadi memang prioritaskanlah diri kita ya, karena dengan demikian pasti luar biasa manfaatnya, dan kita akan jadi lebih optimal gitu untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk pekerjaan kita. Jadi kita juga kalau kita sehat, kitanya panjang umur juga ya Bu ya. Terus kita juga bisa membina keluarga tuh juga jadi lebih enak. Kita kayak lebih sehat, mau ngapain aja gitu ya. Maksudnya anak mau ngajak jalan kemana kita masih kuat ya kan. Iya betul sekali. Jadi harus dimulai dari diri sendiri ya. Jangan ngangguk-ngangguk aja dijalankan ya. Tolong ya, nanti saya lihat nanti bulan depan masih berat badan masih pada tinggi-tinggi, awas ya. Karena saya agak susah miring ke kiri ya, takut menyinggung. Atau nimbangnya satu kaki doang, saya udah kurus nih karena satu kaki doang gitu. Aduh seru banget obrolan kita hari ini sama Bu Hilda ya. Siapa yang menyangka di tengah kesibukan beliau sebagai dokter, dosen, sekaligus seorang ibu, bisa berhasil menurunkan berat badan hingga 25 kg. Itu luar biasa. Saya salut banget Ibu, karena saya sendiri pejuang diet juga yang luar biasa. Yang memang tidak mudah tapi memang harus dijalani ya kan. Karena dan hasilnya sepadan kan Bu Ayu? Pakai baju apa aja cakep, angle mana aja. Mau tanya angle mana aja. Saya makan di sini ya, tolong dipotong. Sama gitu. Ya tadi ya. Itu aja tadi. Enggak, ini agak bajunya harus hitam apa gimana biar nggak kelihatan gitu loh. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bahkan merawat diri itu bukan egois ya.
ya. Seperti Ibu bilang harus dimulai dari diri kita sendiri. Tapi itu justru bentuk cinta kita sama diri sendiri, sama keluarga kita, supaya kita bisa lebih panjang umur untuk mendampingi keluarga kita. Betul. Ya Bu ya. Kalau Anda merasa terinspirasi dengan cerita hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan like kanal YouTube dan Instagram PWAT. Tinggalkan juga pertanyaan dan pengalaman atau komentar apapun di kolom komentar. Siapa tahu cerita dari Anda semua, sobat hebat, bisa menjadi inspirasi buat perempuan-perempuan lain dan bisa menjadi narasumber juga mungkin di podcast ini untuk berbagi cerita inspiratif bersama kita. Untuk sobat hebat yang menonton, terima kasih sudah menemani sampai akhir podcast Bincang Santai PWAT ini. Saya Ayu Handaru pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan lebih banyak kisah inspiratif yang memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.